Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Saya Miftahul Rahmah dari kelas 4A, jurusan Tadris Matematika, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran matematika berbasis TIK yang diampu oleh Ibu Dewi Asmarani. Nah, di video kita kali ini kita akan belajar mengenai mapel. Nah, sebelumnya kita harus tahu sebenarnya mapel itu apa sih, lalu bagian-bagiannya dan juga fungsi-fungsinya, kelebihannya. Nah, itu akan kita bahas di video pada hari ini. Nah, yang pertama pengertian mapel. Mapel itu merupakan salah satu software aplikasi yang dapat digunakan untuk perhitungan matematika dan juga sains. Nah, di mapel ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam bidang matematika seperti aljabar, kalkulus, matematika diskrit, numerik, dan masih banyak lainnya. Nah, di mapel ini juga tersedia fasilitas untuk membuat grafik, baik itu grafik bentuk 2 dimensi maupun bentuk 3 dimensi. Nah, grafik itu nanti juga bisa dipindah ke dalam bentuk dokumen yang lain. Nah, secara garis besar, lingkungan mapel itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada menu utama, toolbar, dan juga worksheet. Oke, yang pertama adalah menu utama atau menu bar. Nah, menu bar ini terletak pada bagian paling atas dari tampilan jendela mapel. Dan menu bar ini terdiri dari beberapa menu, yaitu file, edit, view, insert, format, dan juga lain-lain sebagainya. Nah, ini di dalamnya ini ada di dalam file ada tool yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ada new, ini untuk membuka dokumen baru, open ini untuk membuka file mapel, terus ada close dokumen, nah ini untuk menutup dokumen. Lalu ada save as, save ini untuk menyimpan dokumen dan sebagainya. Lalu ada menu edit. Nah, di sini di menu edit ini berfungsi untuk mengedit, yaitu untuk melakukan perubahan pada kerjaan kita dengan cara menambah, menghapus, memotong, menyaring, dan juga lain-lainnya. Nah, di menu edit ini ada cut, ada copy, paste, ada delete, nah dan sebagainya. Lalu ada view. Nah, di view ini itu untuk mengatur tampilan dari mapel yang kita jalankan. Nah, di sini ada menu toolbar, yaitu untuk menampilkan toolbar. Nah, apabila kita ingin menghilangkan tampilan toolbar, maka kita bisa klik ini toolbar. Nah, di sini juga ada status bar, ada palette, lalu ada menu insert. Nah, di menu insert ini adalah untuk menyisipkan, baik itu menyisipkan teks, menyisipkan gambar, menyisipkan tabel, dan juga lain-lain. Nah, di sini ada tag ini untuk menyisipkan teks. Lalu ada ini image ini untuk menyisipkan gambar. Lalu canvas ini untuk menyisipkan kotak atau untuk membuat grafik. Nah, lalu setelah itu ada format. Nah, format ini juga digunakan untuk mengatur kerjaan kita. Nah, pada menu format ini ada karakter,
Nah, karakter ini untuk mengatur bentuk huruf sesuai yang kita inginkan. Lalu ada paragraf. Nah, ini untuk mengatur paragraf. Ada numeric formatting. Nah, ini untuk mengatur format angka. Lalu selanjutnya ada menu tools. Nah, menu tools ini ada asisten. Ini berfungsi untuk memaksimalkan aplikasi Maple dengan menggunakan berbagai fitur yang tertanam di dalamnya. Lalu juga ada Math Apps. Nah, ini berfungsi untuk aplikasi matematika dalam Maple. Lalu selanjutnya ada menu help. Nah, menu help ini digunakan untuk memunculkan fasilitas help yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya adalah menu toolbar. Nah, menu ini terletak di bawah menu utama, di bawah menu bar tadi. Nah, ini toolbar ini berisi icon-icon dalam menu-menu yang ada dalam menu utama tadi. Jadi ini mempermudah kita dalam menjalankan Maple, dalam mengoperasikan Maple. Nah, di sini ada beberapa icon dan juga fungsinya. Yang ini adalah untuk membuat dokumen baru. Lalu icon ini untuk membuka dokumen Maple. Lalu yang sebelahnya ini adalah untuk menyimpan dokumen Maple. Yang ini adalah untuk mencetak dokumen. Lalu icon ini adalah untuk melihat hasil cetakan. Lalu icon yang ini adalah untuk memotong suatu objek. Lalu yang sebelahnya ini adalah untuk menyalin suatu objek. Jadi lalu yang ini adalah untuk memunculkan suatu objek yang sudah di-copy. Nah, lalu yang ini digunakan untuk membatalkan perintah terakhir. Lalu ini digunakan untuk kembali ke perintah terakhir. Lalu yang ketiga adalah menu worksheet. Nah, di bagian worksheet inilah nantinya akan digunakan untuk menuliskan perintah-perintah Maple untuk perhitungan matematika. Nah, di bagian ini ada yang namanya palette. Nah, palette ini merupakan kumpulan tombol yang mewakili simbol ekspresi maupun operator yang telah ditetapkan, seperti operator dalam matematika, seperti matriks, vektor, dan juga yang lainnya. Nah, dengan mengeklik tombol-tombol pada palette ini, kita bisa membangun atau mengedit ekspresi matematika. Nah, lalu bagaimana sih caranya kita bekerja menggunakan Maple? Nah, itu caranya kita bisa langsung menuliskan perintah pada worksheet. Nah, sebagai contoh, misalnya kita ingin mengerjakan penjumlahan. Nah, kita bisa menulis, kita klik 2, misalkan 2 ditambah 7 misalnya. Nah, ini lalu kita klik enter. Nah, akan keluar hasilnya, yaitu 9. Nah, hasilnya itu ada di tengah-tengah ini. Kita coba lagi, misalnya kita ganti perkalian ya, misalkan 9 dikali, kalau kali kita pakai bintang, dikali 7, lalu kita langsung klik enter. Nah, hasilnya 63, ada di tengah-tengah itu. Lalu gini, semisal 9 dibagi
dibagi 3. Semisal kita kasih tanda sama dengan. Nah, itu akan muncul kata-kata error invalid. Itu artinya adalah perintah yang kita berikan itu salah. Nah, lalu misalkan kita ingin menggunakan palet ini. Nah, di palet ini itu ada beberapa ekspresi matematika. Misalnya kita ingin membuat ini akar dari A. Nah, kita tinggal isi bagian A nya itu misalnya 64, lalu langsung kita enter, maka akan muncul hasilnya di sini. Nah, seperti itu. Nah, selain ini juga ada, nah ini ada limit, ada beberapa ekspresi matematika dalam palet ini. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah penjelasan mengenai Maple, mengenai bagian-bagiannya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.